Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan Adrian di sini dan hari ini kita akan kembali unboxing dan juga merakit nanobrick karakter dari Mr. Crab. Langsung saja kita unboxing. Baiklah, mari bersama-sama kita buka kotaknya dan ternyata untuk manual booknya di nanobrick kali ini itu tidak tercetak di bagian kardus ya, tapi kalau dilihat tadi kardusnya itu sepertinya kualitasnya tidak terlalu baik. Dan berbeda dengan paket-paket nanobrick yang telah kita unboxing sebelumnya, nampaknya kali ini manual booknya itu diletakkan atau diikut sertakan dikemas di bagian dalam plastik transparan ini ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan kalau ada manual booknya dia hanya dimasukkan di kotaknya tanpa harus masuk atau tidak dimasukkan ke dalam plastik transparan itu. Dan mari kita buka manual booknya dan inilah dia. Dan juga ternyata untuk manual booknya ini gambarnya tidak terlalu jelas ya, tapi masih bisa lah untuk kita baca atau untuk kita lihat. Dan untuk unitnya sendiri ternyata cukup warna-warninya, cukup banyak kombinasi warnanya, dan langsung saja kita masuk ke proses perakitannya. Sambil menyaksikan proses perakitan dari nanobrick karakter ini, marilah bersama-sama seperti biasa kita sedikit membahas tentang sejarah dan juga karakteristik dari Mr. Crab. Mr. Crab atau yang dikenal juga sebagai Eugene H. Crab adalah salah satu karakter paling populer dari serial animasi SpongeBob SquarePants yang diciptakan oleh Stephen Hillenburg. Sejak pertama kali muncul pada tahun 1999, Mr. Crab menjadi ikon tersendiri dengan kepribadiannya yang sangat unik. Sebagai pemilik restoran cepat saji bernama Krusty Krab, dia dikenal atas obsesinya terhadap uang dan sifatnya yang terkadang licik, tetapi juga memiliki sisi yang peduli meskipun seringkali tersembunyi di balik ambisinya yang besar. Mr. Crab pertama kali diperkenalkan dalam episode pilot SpongeBob SquarePants Help Wanted yang tayang pada tahun 1999. Sebagai pemilik Krusty Krab, dia diperkenalkan sebagai seorang pengusaha yang keras kepala dan terobsesi dengan keuntungan. Restorannya menjadi pusat dari banyak episode dalam serial ini, terutama karena itu adalah tempat SpongeBob, karakter utama, bekerja sebagai koki. Krusty Krab bersaing dengan restoran lain di Bikini Bottom, terutama Chum Bucket yang dimiliki oleh Plankton, musuh bebuyutan dari Mr. Crab. Dalam beberapa episode, sejarah kehidupan Mr. Crab diungkapkan sedikit demi sedikit. Dia lahir di sebuah keluarga yang miskin, yang menjadi salah satu alasan utama mengapa dia sangat menghargai uang. Mr. Crab menjalani masa mudanya di Angkatan Laut. Ini menjelaskan kenapa bicara dan sikapnya bergayakan militer. Selama perang, Mr. Crab mendapat pangkat sebagai kapten, dan pengalaman ini seringkali tercermin dalam cara dia menjalankan bisnisnya. Setelah keluar dari Angkatan Laut, dia mendirikan Krusty Krab, yang sebelumnya adalah rumah panti asuhan tua yang kemudian direnovasi menjadi restoran yang sukses. Salah satu karakteristik paling mencolok dari Mr. Crab adalah kecintaannya yang luar biasa pada uang. Banyak episode menampilkan bagaimana Mr. Crab akan melakukan apa saja demi menghasilkan keuntungan, termasuk meremehkan kebutuhan atau kesejahteraan karyawannya. Dalam hal ini, itu adalah SpongeBob dan Squidward. Sifat ini sering membuatnya tampil sebagai karakter yang tamak. Namun, seringkali hal ini digunakan untuk menciptakan humor dalam serial tersebut. Dalam satu episode yang terkenal, Mr. Crab bahkan menolak memberikan bonus kepada karyawannya meskipun dia telah mendapatkan banyak keuntungan. Kecintaannya terhadap uang tidak hanya terbatas pada keuntungan finansial, tetapi juga pada benda-benda berharga lainnya. Dia seringkali digambarkan memegang koin atau uang kertas dengan penuh kasih sayang, dan bahkan dalam beberapa episode
Mr. Krabs akan mengungkapkan kecintaannya terhadap uang yang lebih daripada makhluk hidup lainnya termasuk keluarganya. Di balik obsesinya terhadap uang, Mr. Krabs juga menunjukkan sisi kelembutan terutama pada hubungannya dengan putrinya, Pearl Krabs. Pearl adalah seekor paus remaja yang sangat mencintai ayahnya, meskipun mereka seringkali memiliki perbedaan pendapat. Pearl seringkali merasa malu dengan kebiasaan ayahnya yang sangat hemat atau pelit, terutama ketika menyangkut hal-hal yang penting bagi dirinya. Meskipun demikian, Pearl juga jelas merupakan satu-satunya individu yang mampu mempengaruhi Mr. Krabs untuk sedikit melonggarkan genggamannya pada uang. Sifat pelit Mr. Krabs seringkali berkurang ketika berhadapan dengan kebahagiaan putrinya, menunjukkan bahwa dia sebenarnya memiliki hati yang lembut di balik sikap tamaknya. Sebagai seorang pengusaha, Mr. Krabs jelas sangat cerdas. Krusty Krab, meskipun terlihat seperti restoran cepat saji biasa, adalah salah satu tempat makan paling sukses di Bikini Bottom. Dan itu semua berkat kecerdasan bisnis dari Mr. Krabs. Dia selalu mencari cara untuk memotong biaya produksi sambil memaksimalkan keuntungan. Meskipun kadang-kadang caranya sangat licik, dia juga sangat waspada terhadap pesaingnya, terutama Plankton yang terus berusaha mencuri resep rahasia Krabby Patty, burger yang sangat populer di Krusty Krab. Namun, kecerdasannya ini juga seringkali menjadi bumerang. Dalam beberapa episode, Mr. Krabs terlalu fokus pada keuntungan jangka pendek sehingga dia gagal melihat dampak jangka panjang dari tindakannya. Misalnya, dia pernah mencoba menjual makanan basi untuk menghemat uang, yang akhirnya merugikan reputasi restorannya. Sebagai mantan anggota Angkatan Laut, Mr. Krabs menunjukkan sikap disiplin dan tegas. Dia seringkali berbicara dengan nada keras dan penuh semangat, mirip dengan seorang kapten kapal. Hal ini paling sering terlihat ketika memberi perintah kepada karyawannya, terutama SpongeBob. Mr. Krabs memperlakukan Krusty Krab seperti kapal perangnya sendiri, dengan SpongeBob sebagai prajurit setianya. Dia juga sangat berorientasi pada hierarki dan menghormati otoritas. Meskipun pada saat yang sama dia juga menggunakan kekuasaannya untuk memastikan bahwa dia selalu di atas dalam setiap situasi. Sepertinya kita tidak asing ya dengan sikap-sikap seperti ini. Selanjutnya, hubungan antara Mr. Krabs dan Plankton merupakan salah satu elemen paling sentral dalam serial SpongeBob SquarePants. Mereka adalah teman sejak kecil, tetapi hubungan mereka memburuk ketika mereka bersaing untuk membuka restoran. Mr. Krabs akhirnya menang dan mendirikan Krusty Krab, sementara Plankton gagal dengan restoran Chumbucketnya. Sejak saat itu, Plankton terus berusaha mencuri resep rahasia Krabby Patty untuk menyelamatkan bisnisnya yang sekarat. Namun Mr. Krabs selalu berhasil menggagalkan upayanya tersebut. Meskipun Mr. Krabs seringkali digambarkan sebagai karakter yang tamak dan egois, serial ini tidak ragu untuk menunjukkan sisi moralnya. Dalam beberapa episode, Mr. Krabs belajar pelajaran penting tentang nilai kebahagiaan di luar uang. Dia juga pernah menunjukkan kemurahan hati kepada karyawannya, meskipun ini jarang terjadi. Dalam situasi di mana kehidupan orang lain dipertaruhkan, Mr. Krabs biasanya akan melakukan hal yang benar, meskipun seringkali setelah banyak pertimbangan tentang bagaimana hal itu akan mempengaruhi keuntungan finansialnya. Di akhir video ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Mr. Krabs adalah karakter yang kompleks dan penuh warna. Dengan obsesinya yang mendalam terhadap uang, kecerdasannya dalam bisnis, serta hubungannya yang unik dengan putrinya dan Plankton, dia menambahkan banyak lapisan dinamika dalam dunia SpongeBob SquarePants. Meskipun seringkali tampil sebagai karakter yang tamak, ia tetap dicintai oleh penggemar karena kepribadiannya yang unik. Dan ketika dia menunjukkan bahwa di balik obsesi materialistisnya, dia memiliki hati yang tulus dan perhatian pada orang-orang yang ia sayangi. Itulah tadi sedikit cerita tentang karakter Mr. Krabs. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.